Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil UTS pemahaman peserta didik dan pembelajaran tentang memodifikasi rencana pembelajaran. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Lisa Febriani, dan yang kedua, Cindy Putri. Yang ketiga, Francisca Yan Latiabina. Yang keempat, Weni Karina. Dan yang kelima, Sri Devi Wantini. Baiklah, akan saya lanjutkan capaian pembelajaran, di mana pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan yang baru saja diperoleh, serta mencari tahu konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial yang berkaitan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, di mana di sini penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peserta didik ditunjuk untuk mengusulkan suatu ide atau menalar, melakukan investigasi yang apa yang mereka lihat dan menyelidiki secara langsung, dan melakukan percobaan mengkomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindakan lanjut dalam proses inquiry yang sudah dilakukan saat pembelajaran tersebut. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Di sini ada asli dan modifikasi. Yang asli, yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dalam kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan di modifikasi itu ada 2 poin. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Kedua, peserta didik dapat menguraikan bentuk pemanfaatan kekayaan alam yang ada di tempat tinggalnya atau di daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu pada model pembelajaran. Pada modul asli, model yang digunakan yaitu pembelajaran tatap muka. Namun pada modul modifikasi yang digunakan yaitu problem based learning atau PBL dengan pendekatan TPEC dan metode yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya, komponen inti asesmen. Pada modul ajar yang asli, modul ajar tidak mencantumkan asesmen sikap, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Sedangkan setelah dimodifikasi, modul ajar terdapat 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen sikap, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Dan bentuk asesmennya yang pertama terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sikap, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Yang kedua, performa atau presentasi dan ketepatan menyelesaikan soal tertulis, tes objektif, pilihan ganda, dan esai. Untuk komponen inti yaitu pada modul asli terdapat topik proyek belajar, dan pada modul modifikasi terdapat bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, asesmen, dan pengayaan dan remedial. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran. Pada modul asli tidak menggunakan pendekatan, namun pada modul modifikasi menggunakan modul PBL dengan sintaks sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi masalah. Yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga ada membimbing pendidikan peserta didik maupun kelompok. Yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pada LKPD yang belum dimodifikasi, hanya menyertakan soal kartu kekayaan alam secara umum dan belum sesuai dengan tujuan pembelajaran pada topik B. Dan hasil LKPD yang sudah dimodifikasi, kami mengubahnya menjadi 2 soal, menyesuaikan dari tujuan pembelajaran. Soal yang pertama yaitu kekayaan alam di Indonesia yang sesuai dengan daerah tempat tinggal.
Soal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Dan yang kedua yaitu manfaat kekayaan alam. Peserta didik harus menyebutkan manfaat dari pegunungan, sungai, pantai dan laut, dataran rendah, danau dan waduk, serta gunung berapi. Soal yang kedua sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyebutkan manfaat kekayaan alam dengan benar. Berikutnya lampiran rubik penilaian instrumen observasi sikap. Ada 5 sikap yang dinilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Untuk perolehan skor, jika jawabannya iya yaitu 1, jika jawabannya tidak skornya 0. Untuk mendapat skor akhir, menggunakan rumus jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Selanjutnya, penilaian keterampilan berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Ada 3 aspek yang diamati. Yang pertama, langkah kerja sesuai instruksi. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam kelompok. Yang ketiga, sistematika dalam presentasi. Untuk mendapat skor akhir, menggunakan rumus jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Selanjutnya, terdapat soal latihan individu atau uji pemahaman peserta didik. Ada 5 soal pilihan ganda. Dan terdapat juga pedoman penilaian dan kunci jawabannya. Untuk mendapatkan skor akhir, menggunakan rumus skor perolehan dikali 100 dibagi 10. Selanjutnya, pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi pelajaran untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Kompetensi pengayaan masyarakat di daerahku. Rancangan kegiatan pengayaan. Yang pertama, peserta didik membaca materi tentang masyarakat di daerahku yang ada di buku LKS. Kemudian yang kedua, mengajak peserta didik mengenal lingkungannya dengan cara tanya jawab. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan memberikan pendampingan dan tugas mandiri di rumah dengan bantuan bimbingan orang tua atau dipantau oleh guru itu sendiri. Kompetensi remedial, pemahaman materi daerahku dan kekayaan alamnya. Rancangan kegiatan remedial, ulangi pemahaman siswa terhadap materi. Kemudian yang kedua, melakukan tanya jawab tentang materi. Dan yang ketiga, memberikan latihan individu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.